Sebenarnya film bertema LGBT sudah banyak dimasukkan dalam cerita oleh sinias dunia, namun film dengan tema tersebut masih tabu bagi kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan ceritanya dianggap tidak sesuai dengan norma ketimuran. Tapi tahukah kamu kalau sinias Indonesia ada yang berani membuat film bertemakan gay Indonesia loh? Ya, meskipun tidak jarang film yang diproduksi mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan, namun beberapa dari film gay Indonesia ini justru berhasil meraih penghargaan di ajang festival film dunia. Penasaran kan film apa aja itu? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi mengenai drama boys love lainnya. Bahkan dari beberapa film yang akan kita bahas ini menampilkan adegan berciuman yang sangat memuaskan mata. Artis yang berperan pun cukup terkenal dan tak disangka ia berani bermain film bergenre ini. Sanubari Jakarta. Film ini tayang pada tahun 2012 yang lalu dan diperankan oleh beberapa aktris yang ternama seperti Adrianto Dewo, Dinda Kanyadewi, dan bahkan Deddy Corbuzier. Film gay ini merupakan kumpulan cerita pendek dari 10 sutradara muda Indonesia yang mengangkat 10 kisah komunitas LGBT. Dan film ini dibuat berdasarkan kehidupan nyata Jakarta dari berbagai sisi. Secara umum, film Sanubari Jakarta ini adalah film ekstrim yang dibuat seolah-olah untuk didedikasikan bagi para kaum LGBT sejati. Hal itu dikarenakan dalam film ini menampilkan semua sisi kisah cinta LGBT Jakarta dengan selugas-lugasnya, tanpa canggung dan tanpa batasan sama sekali. Salah satunya mengisahkan tentang pilihan hidup seorang laki-laki atas hasrat seksualnya, kisah tentang seorang waria yang terjebak pada tuntutan realita kota Jakarta, misteri tentang perempuan dalam sebuah taman kanak-kanak bernama Lumba-Lumba, dan cerita lucu mengenai sepasang laki-laki yang terlibat banyak masalah saat saling melepas rindu, perdebatan sepasang perempuan di sebuah kamar motel, perjuangan seorang perempuan bernama Sri Kandi. Pria The Movie tayang pada tahun 2017 yang lalu, diperankan oleh Chico Kurniawan, Carlina Inawati, Jacob McCarthy, dan banyak lagi yang lainnya. Pria adalah film drama pendek asal Indonesia yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu. Film pendek ini menceritakan tentang Aris yang diperankan oleh Chico Kurniawan yang memiliki orientasi seks ke sesama jenis namun dipaksa menikah dengan seorang wanita. Tokoh Aris tinggal di pedesaan yang masyarakatnya sangat agamis dan sangat heteronormatif. Ketertarikan Aris, seorang pria, terhadap guru bulenya yang juga seorang pria sangat ditentang dan dianggap sebagai aib. Dalam film ini seolah ingin menampilkan bahwa masyarakat timur adalah masyarakat yang heteroseksis. Segala hal yang bertolak belakang dengan heteroseksual akan ditentang dan tidak diterima oleh kelompok. Sejak ditayangkan, film Pria ini sudah memborong 10 penghargaan dan 23 nominasi penghargaan tingkat internasional juga loh. Dear to Me The Movie. Film ini menceritakan tentang warga Indonesia bernama Tim berusia 27 tahun yang sedang berlibur bersama orang tuanya di sebuah pulau terpencil. Di pulau tersebut penduduknya percaya bahwa melihat rusa adalah tanda bertemu jodoh. Tim sebagai pemuda lajang berharap secara diam-diam dapat melihat rusa yang dimaksud oleh penduduk pulau terpencil tersebut agar orang tuanya bisa bahagia ketika ia dapat menemukan jodohnya. Film ini merupakan film pendek Indonesia bertema LGBT karya Monica Vanessa Teja yang merupakan tugas akhirnya selama mengenyam pendidikan program magister jurusan penyutradaraan film di Jerman. Film ini bahkan mendapat penghargaan pertamanya di tahun 2021 yang lalu. Arisan The Movie. Film ini tayang pada tahun 2003 yang lalu dan menjadi salah satu film gay Indonesia terbaik yang tak kalah terkenal yang cukup populer di awal tahun 2000-an. Secara garis besar, film ini menceritakan kehidupan glamor dan sosialita Jakarta yang berpusat pada 3 sahabat yang memiliki latar berbeda, ketiganya dipersatukan dalam satu klub arisan sosialita. Arisan merupakan film garapan sinias Nia Dinata yang berkolaborasi dengan sutradara film Pengabdi Setan Joko Anwar sebagai penulisnya. Film ini menjadi film pertama produksi Indonesia sepanjang sejarah sinema tanah air yang menampilkan adegan ciuman pertama 2 orang pria yang diperankan oleh Tora Sudiro dan Surya Saputra. Terlepas dari kontroversinya, film Arisan merupakan film gay Indonesia terbaik yang pernah menorehkan ragam penghargaan sebagai aktor terbaik dan aktor pendukung terbaik di Festival Film Indonesia. Apakah kamu sudah menontonnya?
Coklat Strawberry. Film ini tayang pada tahun 2007 yang lalu. Coklat Strawberry menampilkan cerita dengan tema LGBT yang cukup rumit, menceritakan kisah hidup dua orang mahasiswi yang mencoba bertahan hidup di tengah kerasnya kota Jakarta. Suatu hari, kedua mahasiswi ini mengajak dua orang laki-laki bernama Nesta dan Andre untuk tinggal bersama mereka sebagai solusi untuk meringankan pembayaran kontrakan. Dua mahasiswa Kay dan Citra itu mulai jatuh hati kepada Nesta dan Andre. Namun sayangnya Nesta dan Andre ternyata adalah sepasang kekasih sesama jenis yang tentunya membuat hubungan ini semakin rumit. Coklat Strawberry merupakan film Indonesia garapan sutradara Ardi Octavian yang menggandeng Nadia Safira, Nino Fernandez, Marsha Timothy, dan Mario Merditya sebagai pemeran utamanya. Apa kalian tertarik untuk menonton ini? Lovely Man The Movie. Film ini tayang pada tahun 2011 yang lalu. Film karya Teddy Surya Atmaja ini menjadi film LGBT yang cukup terkenal. Pasalnya film ini mendapatkan ulasan positif dari media besar internasional seperti The Hollywood Reporter alias Acting Doni Damara. Menceritakan tentang seorang anak perempuan lulusan pesantren yang pergi ke ibu kota guna mencari ayahnya yang telah lama pergi. Setelah mencari tahu cukup lama, ternyata sang ayah yang bernama Saiful bekerja sebagai seorang waria. Cerita keluarga ini dikemas secara sederhana namun unik dan apik, jadi tidak heran kalau film yang dibintangi oleh Raya Hanun ini pun mendapatkan respon yang sangat positif dari berbagai ajang film internasional serta komunitas LGBT. Namun di balik kesuksesannya, film ini juga mendapat kecaman dari salah satu organisasi masyarakat terkemuka sehingga membuat film ini hanya bertahan di bioskop kurang dari 1 minggu. Namun di balik itu semua, Lovely Man berhasil meraih penghargaan sebagai film terbaik di ajang penghargaan Tel Aviv International LGBT Film Festival tahun 2012 yang dilaksanakan di Israel. Heart of the Heart. Film ini tayang pada tahun 2012 yang lalu. Heart of the Heart menjadi salah satu film LGBT romantis yang dilarang tayang di Indonesia. Film ini menceritakan tentang kisah cinta remaja bernama Peter. Film garapan sutradara Paul Agusta ini membagi kehidupan Peter dari usia 10 tahun hingga 40 tahun, mulai dari kisah asmaranya, pengalaman seks, hingga menjadi homoseksual. Peter dari setiap generasi diperankan oleh beberapa aktor kenamaan Indonesia seperti Andy Arfi yang berperan saat usia muda, sementara di usia matangnya diperankan oleh Joko Anwar yang sekarang lebih dikenal sebagai sutradara terbaik di Indonesia. Heart of the Heart berhasil meraih penghargaan bergengsi di dunia, yaitu ajang penghargaan Festival Film Internasional Rotterdam pada tahun 2012 yang lalu. Kucumbu Tubuh Indahku. Film ini tayang pada tahun 2019 yang lalu. Film gay Indonesia terbaik lainnya yang cukup populer adalah Kucumbu Tubuh Indahku. Film garapan Garin Nugroho ini menjadi salah satu film terbaik Indonesia dan juga sempat membuat heboh karena mengalami pencekalan di 7 kota di Indonesia karena dianggap mempromosikan LGBT dalam ceritanya. Menceritakan tentang bocah bernama Juno, ia memiliki trauma masa kecil dimulai dari siksaan fisik oleh bulik atau tantenya, dan bagaimana ia melihat guru lengger membantai selingkuhan sang istri secara sadis. Konflik batinnya terjadi saat ia bekerja sebagai seorang penari lengger. Ketraumaan masa kecilnya membuat ia mencari jati diri lewat seorang petinju hingga seorang warok. Tidak hanya mengangkat isu psikologis, film ini juga menggambarkan unsur budaya Indonesia mulai dari memperkenalkan tari lengger asal Banyumas hingga kisah warok dan gemblak asal Ponorogo, Jawa Timur. Di balik pencekalan dan kontroversi, film ini mendapatkan apresiasi cukup positif bagi kritikus dalam negeri maupun luar negeri. Film ini berhasil memborong 8 penghargaan di Piala Citra tahun 2019. Tidak hanya berjaya di dalam negeri, film ini juga berjaya di kancah internasional dengan berhasil meraih Cultural Diversity Award di Asia Pacific Screen Award tahun 2018.